Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatima dengan NIM A1M11970 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema paradigma, unsur-unsur paradigma dalam. Sebelum paradigma menjadi sebuah konsep yang populer, para ilmuwan sosial budaya telah menggunakan beberapa konsep lain dengan makna yang kurang lebih sama, yakni kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, orientasi teoritis, serta sudut pandang atau pendekatan. Kini istilah paradigma sudah mulai banyak digunakan oleh ilmuwan sosial budaya. Meskipun demikian, dalam buku ini istilah-istilah lama tersebut juga tetap akan digunakan dengan makna yang kurang lebih sama dengan paradigma. Selanjutnya masuk pada penjelasan skema paradigma. Unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Skema ini disusun dengan anggapan bahwa dalam sebuah paradigma, unsur asumsi dasar merupakan dasar dari unsur-unsur yang lain dan sudah ada sebelum adanya unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dasar ditempatkan paling bawah. Representasi merupakan unsur yang terakhir muncul dalam sebuah paradigma, sehingga unsur ini ditempatkan paling atas. Asumsi-asumsi dasar dapat dikatakan sebagai unsur-unsur paradigma yang paling dasar, paling tersembunyi, paling implisit, dan karena itu biasanya juga paling tidak disadari. Oleh karena itu, berada ditempatkan di paling bawah. Demikian juga halnya dengan nilai-nilai. Walaupun nilai-nilai ini biasanya lebih disadari daripada asumsi dasar, seorang ilmuwan yang baik akan selalu tahu dan sadar tentang nilai-nilai keilmuan yang harus diikuti dalam setiap kegiatan ilmiah. Ilmuwan atau peneliti umumnya cukup mengetahui nilai-nilai universal yang ada dalam kegiatan ilmiah. Selanjutnya, model-model. Model-model merupakan unsur paradigma yang sudah lebih jelas atau lebih konkret dibandingkan dengan asumsi dasar. Walaupun tingkat keabstrakan dan keimplisitannya seringkali sama dengan asumsi dasar, namun unsur model ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan elemen asumsi dasar. Sebuah model umumnya merupakan implikasi lebih lanjut dari asumsi dasar yang dianut. Oleh karena itu, model ditempatkan setelah asumsi dasar. Selanjutnya, masalah-masalah yang ingin diteliti. Masalah yang ingin diteliti yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesa merupakan unsur yang harus eksplisit, sehingga unsur ini ditempatkan di atas garis pemisah antara unsur-unsur yang bisa implisit dengan unsur-unsur yang harus eksplisit. Selanjutnya, konsep-konsep pokok juga merupakan unsur paradigma yang konkret, yang eksplisit, karena dalam setiap penelitian, makna konsep-konsep ini sudah harus dipaparkan dengan jelas. Seperti halnya masalah penelitian, konsep-konsep ini sudah bersifat eksplisit dan disadari, diketahui, walaupun tidak selalu dimengerti dengan baik segala implikasi metodologisnya oleh para peneliti. Selanjutnya, metode penelitian dan metode analisis merupakan tahap-tahap perwujudan dari asumsi-asumsi dasar, model dan konsep dalam sebuah kegiatan penelitian. Pelaksanaan atau penerapan metode-metode ini didasarkan pada apa yang ada dalam asumsi dasar, model, dan konsep. Dengan kata lain, metode-metode ini merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang dibimbing oleh unsur-unsur paradigma yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, hasil analisis. Hasil analisis merupakan unsur yang muncul setelah dilakukannya analisis atas data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil analisis ini juga harus dinyatakan secara eksplisit, tegas, dan jelas. Jika tidak tegas dan jelas, maka penelitian yang telah dilakukan akan dinilai kurang berhasil, dan ini akan membuat telaah atas paradigma yang telah digunakan semakin dipertajam. Yang terakhir ada representasi. Representasi merupakan elemen terakhir dari sebuah paradigma, dan disinilah sebuah paradigma akan dinilai keberhasilannya untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu.
Sebagai hasil akhir, representasi ini sedikit banyak akan mencerminkan keseluruhan elemen-elemen yang ada dalam sebuah paradigma. Oleh karena itu, dalam skema di atas, semua ujung panah akhirnya mengarah pada unsur representasi ini. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai skema paradigma atau unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda